Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rati Permatasari Hardani, CGP Angkatan 10, SD 16 Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Anissa Filaidi. Nah, Ibu Anissa Filaidi ini adalah salah satu guru di SD 16 Batanggasan yang mengajar pada kelas 2. Betul, Bu? Oke. Assalamualaikum Ibu Anissa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya, syukurlah. Nah, tujuan kegiatan kita kali ini yaitu untuk melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Dimana nanti tujuannya yaitu membentuk kita sebagai guru untuk mengembangkan kompetensi kita dalam menyampaikan materi pembelajaran yang mana nantinya pembelajaran berpihak pada murid. Gitu ya Bu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti kepada Ibu. Mungkin saya butuh minta waktu Ibu 10 atau 15 menit ya Bu ya, untuk kita berbincang-bincang atau sharing Bu. Oke. Saya mulai saja pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu saat mengetahui saya akan melakukan observasi, supervisi akademik di kelas Ibu? Dan hal baik apa yang nanti Ibu harapkan dari kegiatan tersebut? Yang pertama, kalau bagaimana perasaannya, tentu senang sekali karena dengan adanya kegiatan ini dapat melihat sebatas mana saya dalam mengajar. Terus kalau untuk Kalau untuk hal baik ya, hal baiknya mungkin saya harapkan nggak di kelas saya aja melakukan observasi ini, mungkin di kelas-kelas yang lain juga dapat gitu. Oke, bagus. Berarti alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sangat senang sekali mengetahui adanya kegiatan ini ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Kegiatan yang akan kita lakukan pada observasi besok, kira-kira materi atau pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia saja ya Bu. Terus kalau untuk materinya mungkin tentang mengenal perasaan. Mengenal perasaan ya Bu. Lalu apa tujuan dari pembelajaran Ibu tersebut? Pada pembelajaran ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang berbagai perasaan. Yang kedua, siswa itu dapat menyimpulkan perasaan itu melalui nanti ada cerita. Terus yang ketiga, siswa dapat mengambil pesan cerita dengan pengalaman pribadi mereka. Mungkin 3 itu tujuan pembelajaran. Oke, bagus sekali ya Bu ya, dilihat dari tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang nanti Ibu sampaikan? Maksudnya bagaimana medianya, strateginya, atau metode nanti yang akan Ibu bawakan saat melakukan pelaksanaan pembelajarannya? Oke, kalau untuk dalam rancangan atau modul, kan sekarang namanya modul ajar bahasa Indonesia. Kalau untuk metode mungkin saya menggunakan Public Learning atau PBL juga bisa. Nanti saya kasih cerita, nanti dari cerita itu siswa diminta, kan kalau PBL itu kan dia merancang, dikasih masalah dulu ya. Nanti dari cerita itu siswa nanti diminta membaca dari cerita itu, nanti ditanya juga apa isi teks itu, nanti ada nggak yang mengait dengan materi kita tentang mengenal perasaan tersebut. Kalau untuk strategi bisa dengan menggunakan diskusi. Kalau strategi mungkin saya menggunakan diskusi juga. Nanti siswa dari cerita yang diberikan nanti diminta siswa berkelompok mengerjakannya, mencari apa inti dari sebuah cerita tersebut. Dan kalau untuk media saya menggunakan teks, nanti ada teks
teks itu juga mungkin saya bagikan kepada siswa. Mungkin itu aja. Berarti nanti ada LKPD-nya juga ya Bu ya? Ya ada. Oke, berarti dari media nanti ada teks, ada LKPD, terus dengan strateginya menggunakan kelompok atau diskusi ya Bu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada murid serta peran Ibu sebagai guru? Baik, kalau untuk kompetensi siswa, saya harapkan siswa dapat lebih percaya diri lagi dalam menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya gitu, tentang pengalaman pribadinya, kesehari-hariannya, sehingga dapat dia menuangkan kosakata-kosakata baru dari cerita yang udah dibacanya tadi. Kalau untuk guru, kompetensi guru yang saya harapkan yaitu guru dapat pertama mengembangkan modul ajar itu sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Terus yang kedua, dalam pengelolaan pembelajaran dalam peserta didik itu juga kompetensi itu juga sangat penting juga. Dan yang terakhir itu dalam proses kompetensi penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Mungkin itu yang saya harapkan. Oke, baik. Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan baik sebagai Ibu sebagai guru ataupun kepada muridnya Ibu ya. Oke, yang terakhir Ibu, untuk mencapai target tujuan dari pelajaran yang nanti Ibu sampaikan, adakah tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi gitu pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok? Oke. Jujur saja ya dengan keadaan kondisi sekolah di sini, yang pertama itu mungkin dalam tantangannya itu sarana dan prasarana. Yang pertama di sini jaringan susah juga, mungkin kalau sebagusnya itu kan dikasih kayak media fokus melalui laptop gitu kan, itu lebih bagus. Tapi di sini karena kurangnya memadai itu, mungkin itu makanya digunakan kayak gadget aja, teks saja gitu kan. Gambar ya, ya, gambar aja gitu. Terus dalam buku teks juga sekolah kita juga kekurangan, itu nggak bisa semua siswa menggunakan buku siswa, hanya ada beberapa siswa dikerjakan berkelompok. Makanya strateginya berkelompok ya Bu ya? Iya, makanya itu. Mungkin dalam segi sarana dan prasarana sih. Oke, baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi soal hambatan atau tantangan yang nanti dihadapi saat observasi, mungkin karena kurangnya sarana dan prasarana, jadi kita harus memutar otak Ibu ya, bagaimana cara agar pembelajaran ini tetap memberikan pembelajaran berpihak kepada murid, Ibu. Alhamdulillah Bu, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita hari ini, dan semoga nanti pada pelaksanaan observasinya Ibu bisa menjalankannya dengan baik, serta mendapatkan banyak hal-hal baik juga. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa nih kemarin ibu ngomong dengan nada agak keras sedikit ke Rizal. Itu gimana ibu? Sedang apa ibu tuh? Bagus, nah itu. Nah kalau ibu lagi ngomong dengan nada besar ke Rizal, ibu lagi ngapain namanya? Nah marah. Terus kalau misalnya ibu ngomongnya Devi saya, maaf, Diva saya, kata ibu gitu. Itu lagi ngapain ibu tuh? Misalnya ibu senyum-senyum ke Divanya, perasaan ibu gimana itu? Baik. Ah, lagi baik. Nah itu materi kita kemarin kan? Iya kan? Iya nak, itu materi ibu kemarin kan? Nah itu tentang apa itu? Tentang baik. Bukan saya. Tentang apa? Tentang apa? Gerak dia ke sini ke ibu. Jangan tanya ke kelasnya. Apa? Tentang Diva ingat? Ayo, ada kemarin ada marah ibu bilang, ada senang ibu bilang kemarin ya kan? Ada sedih ibu bilang kemarin. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa? Ada malu contoh nih sekarang nih. Kayak si Randa misalnya, ibu suruh dia ke depan tapi dia nggak mau. Itu dia, lagi ngapain dia tuh? Nah, lagi malu, bagus. Nah, terus si Mona ini dapat juara 1 terus dia senyum. Itu gimana ekspresinya itu? Nah, ini santai, bagus. Lagi senang, lagi bangga, ya kan? Nah, itu apa namanya tuh? Dia lagi senang, lagi bangga, lagi marah, lagi sedih.
ini materinya sesuai dengan perasaan yang materi perasaan kita, materi tentang perasaan, mengenal perasaan. Ya, nanti akan diminta anak ibu menjawab ini ceritanya dalam perasaan gimana ini ceritanya. Ada apa Maulana? Maulananya kenapa? Maulana duduk di belakang. Kenapa? Revi jangan diganggu orang ya. Jangan diganggu orang. Oke? Udah? Dah. Telinganya coba cek. Masih ada telinganya? Apa guna telinga? Untuk apa telinga Maulana? Maulana kan nanya ibu. Lagi kan? Nah, kalau lagi mana nanya ibu? Tolong praktek ibu. Di. Oke? Di. Nah. Ini Maulana bisa kan? Telinga Maulana ada dua. Cek ada telinga Maulana ada dua. Kalau ada kalau dua itu salah tuh. Maka Maulana ada nama ibu. Nah. Ibu baca cerita ini. Ibu baca anak Pak. Ibu baca cerita ini. Oke? Nah, takut dia, takut perasaan yang ada di cerita ini. Ini ada Mimi dan adiknya. Oke, itu judulnya. Mimi dan adiknya. Apa judulnya? Bagus. Nah, Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela Mimi mengintip keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Akhirnya mereka saling meminta maaf. Kemudian mereka bermain bersama. Nah, pertanyaannya, perasaan apa aja yang ada pada cerita itu? Sedih, bagus. Apa lagi? Ini tadi menangis kan? Bagus. Apa lagi? Bangga? Kebangga? Oke, boleh. Sayang boleh lah. Kalau lagi beloan lagi apa lagi? Marah, dia kesal. Siapa yang kesal? Kenapa dia kesal? Marahnya, ini marah hadiahnya gara-gara apa? Bonekanya rusak. Bagus. Nah, berarti ada berapa itu perasaan di sana yang dibahas di cerita pendek ini? Ada 3. Bagus, ada 3. Nah, ini karena yang pertama marah, kalau kesal dia, yang kedua dia sedih, dan yang ketiga dia malu. Senang ya Bali. Oke, ini pemain bahasa aku Bali ya. Di belakangnya dia minta maaf, dia suatu pemain yang Bali ya. Nah, itu ceritanya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu sama tentang materi perasaan ini? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Gak ada yang mau ditanyakan? Dan kalimat 5. Rizal yang mau membacakan yang udah didiskusikan tadi ya. Oke.
Kenapa? Itu masih ada salah ya. Bikin hujan aja masih salah itu. Ya, salah. H dulu itu berapa? A. H bukan A. Salah ini. Boleh perbaiki lagi. Ya. Oke, sampai di sini. Coba yang tekankan ya. Perhatikan ibu dulu. Jadi, jangan ibu dulu deh. Mengenai ada apa? Jadi, jangan ibu nih. Jadi, ada berapa ini yang kita bahas perasaannya sekarang ini ada dua ya. Perasaan marah yang kelompok laki-laki, perasaan malu yang kelompok kelompok perempuan ya. Nah, sampai di sini gua harapkan anak-anak ibu mengerti mana yang marah itu, mana yang perasaan malu. Oke? Nggak ada pertanyaan. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa membedakan yang mana yang berang, yang mana yang marah, yang mana yang malu, yang mana yang sedih, yang mana yang bangga. Ya. Jika nggak ada pertanyaan, oke? Jika nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut aja untuk materi minggu depannya lagi, oke? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini, udah selesai. Oke? Ya udah. Kita tutup lagi ya, bentar ya, kita tutup lagi ya, oke? Jadi hari ini materi kita sampai di sini tentang mengenal perasaan tadi yang 5 tadi. Jika nggak ada pertanyaan, anak ibu, mudah-mudahan anak ibu paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini mengenal 5 perbedaan perasaan itu. Jika nggak ada pertanyaan juga, ya udah kita akhiri ya. Assalamualaikum.